Saya menjabat sebagai Kepala Desa Kalibua mulai tahun 2013. Berkat adanya dukungan dari masyarakat, bersama dengan perangkat desa, saya mencanangkan kegiatan berbasis masyarakat. Dimulai dengan mengaktifkan kembali forum kesehatan desa dan PKK. Saya berusaha membangkitkan semangat perangkat desa dan kader yang ada di desa Kalibua. Saya tahu mengenai STBM akhir tahun 2013 yang diperkenalkan oleh Sanitarian Puskesmas Kaliwiro. Saat itu yang ditekankan adalah pilar 1, yaitu stop buang air besar sembarangan. Program STBM sangat sesuai dengan kondisi desa Kalibua saat itu, karena memang masih banyak masyarakat desa Kalibua yang di-APS. Saya bersama dengan Sanitarian Puskesmas Kaliwiro merencanakan untuk melakukan tujuan. Hasil dari pengujian di desa Kalibua tidak terlalu berhasil. Karena itu, saya bersama bidan desa melakukan peninjauan di pengajian malam Jumat yang dihadiri oleh bapak-bapak. Pak Khalid itu sebagai kepala desa yang sangat disegani oleh masyarakatnya. Semangat gotong royongannya sangat luar biasa. Artinya, sebagai pemimpin, beliau bukan hanya bisa menunjuk-nunjuk atau memerintahkan segala hal, tetapi beliau turun langsung memberi contoh kepada masyarakatnya agar berubah perilakunya menuju perilaku hidup bersih dan sehat. Beliau juga aktif bersosialisasi, sangat dekat dengan masyarakatnya, sehingga masyarakat mudah menerima program-program yang dilakukan oleh beliau. Selain itu, beliau juga aktif dalam kegiatan kesenian dan kegiatan-kegiatan lainnya di desa. Menurut saya, inilah yang menjadi alasan bahwa Pak Khalid sangat tepat dipilih sebagai seorang natural leader. Untuk meningkatkan capaian jamban di desa Kalibua, saya selalu memasukkan masalah PAPS di setiap pertemuan, seperti pertemuan PKK, pertemuan PKD, dan juga di pengajian yang ada di desa Kalibua. Saya juga mensosialisasikan stop PAPS di sekolah SD yang ada di desa Kalibua. Untuk warga masyarakat desa Kalibua yang tidak pernah mengikuti sosialisasi,
saya mendatangi rumah-rumah mereka. Tujuan saya memberikan arahan, masukan agar warga masyarakat mau membuat jamban. Selain itu, saya bersama perangkat desa dan warga melakukan aksi yang kami namakan gembok atau gerakan membongkar kapus. Hal ini kami lakukan agar tidak ada lagi warga yang buang air besar di kapus. Karena selama masih ada kapus, maka masih ada warga yang BAB di kapus tersebut. Dengan segala hal yang kami lakukan, masih ada warga yang BABS. Karena memang merubah perilaku tidaklah mudah. Karena itu saya merasa perlu untuk membuat peraturan mengenai stop BABS. Dengan bantuan dari perangkat desa dan lembaga desa di Desa Kaliguo, saya membuat perdes larangan buang air besar sembarangan. Dan saya juga membuat perdes tentang rumah baru yang harus memiliki jamban bersafety tank. Saya sosialisasikan perdes tersebut kepada masyarakat dan masyarakat setuju dan menerimanya. Beliau adalah sosok yang inovatif. Banyak hal-hal yang keluar dari buah pikiran beliau dalam rangka upaya menuntaskan Desa Kaliguo bebas dari masalah buang air besar sembarangan. Hal-hal yang pernah dilakukan diantaranya, beliau mengadakan satu gerakan, yaitu gerakan membongkar kapus yang lebih dikenal dengan istilah gembok. Ini adalah sebuah gerakan masyarakat yang dibikinnya dalam rangka membongkar semua kapus yang berada di wilayah desa tersebut. Beliau juga bermusyawarah dengan aparat dan lembaga desa serta tokoh masyarakat dalam rangka pembuatan perdes tentang larangan buang air besar sembarangan dan kewajiban bagi warga yang membangun rumah baru harus disertai dengan pembangunan jamban bersafety tank. Beliau juga sosok yang inspiratif. Hal ini juga bisa kita lihat bukan hanya pada masyarakatnya, tetapi beliau juga mampu menginspirasi bagi kepala desa yang lain. Ini terbukti bahwa setelah Desa Kaliguo deklarasikan diri sebagai desa ODF, beberapa kepala desa lainnya mengikuti bidang beliau. Dalam waktu yang relatif singkat, kurang lebih 1 tahun, secara bergantian, desa yang lainnya juga ikut mendeklarasikan diri sebagai desa ODF. Samping masalah BABS, beliau juga mengalokasikan dana dari anggaran yang ada di desa tersebut untuk menangani permasalahan air bersih, sehingga sampai saat ini semua warga di Desa Kaliguo sudah menggunakan fasilitas air bersih dan jamban bersafety tank. Pak Khalid itu sosok yang memikirkan kepentingan masyarakat. Hampir setiap ada pertemuan, beliau selalu hadir, baik di tingkat RT, dusun maupun desa. Saya melihat Pak Khalid sangat bekerja keras untuk membuat Desa Kaliguo bebas BABS. Beliau ikut terjun langsung bersama masyarakat, gotong royong saat pembuatan spiteng. Bersama Pak Khalid, Desa Kaliguo menjadi lebih maju dan sehat. Pak Khalid salah seorang kepala desa yang dekat dengan rakyatnya. Semenjak Desa Kaliguo dipimpin oleh Pak Khalid, Desa Kaliguo lebih maju dan lebih baik, baik dari sisi kesehatan maupun kerukunan lan ekonomi. Terbukti dari kepemimpinan Bapak Khalid, banyak penghargaan yang diterima. Desa Kaliguo UDF tahun 2015 juara 2
lomba desa siaga tingkat kabupaten. Tahun ini juga Desa Kaliduo, tepatnya di Dusun Parakandawa, dicanangkan sebagai Kampung KB. Saya merasa belum pantas dipilih sebagai naturalita. Selama ini yang saya pikirkan adalah bagaimana masyarakat Desa Kaliduo lebih baik, maju, dan sejahtera. Yang saya lakukan memang untuk kepentingan masyarakat, melihat Desa Kaliduo bersih, aman, nyaman, dan tidak ada lagi yang PAPS. Itu sudah menjadi cita-cita saya sejak lama. Dan yang paling utama, saya berterima kasih kepada semua pihak dan masyarakat Desa Kaliduo yang telah mendukung program kami